Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para sanak famili handitolan dimanapun berada, saudara-saudariku yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu waktu sholat kembali, kita membuat konten sederhana, yaitu konten sederhana karena ini sifatnya konten nasihat untuk pribadi dan untuk keluarga terutama. Dan apabila ada yang memetik faidah atau manfaat dari selain anggota keluarga, alhamdulillah, barakallahu fikum. Sholat tapi kok gremeneng, atau sholat kok waton. Mas sholat kok gemereneng. Mas sholat kok waton. Ya, ini bahasa Jawa, gemereneng atau waton gitu. Waton ibadah, waton sholat, waton wudhu. Nah, ini tentunya menjadi pencermatan bagi kita. Sholat kok gemereneng, kok iso sholat, sedang sholat kok gemereneng. Nah, fenomena di lingkungan kita, apabila kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid-masjid kita, di musholah yang dihadiri juga oleh anak-anak, sering kita menjumpai koloni anak-anak. Jadi segerombolan anak-anak yang masuk di shaf, walaupun telah diatur, kadang-kadang ketika sedang sholat, sudah takbiratul ihram, mereka tengok kanan kiri sambil diskusi, gemereneng. Makanya sholat kok gemereneng. Nah, itu suatu fenomena yang ada. Tapi kita bersyukur mereka sudah mulai gemar untuk mengikuti orang tuanya barangkali menuju ke masjid. Tapi kita sebagai orang tua tentunya juga memberi pemahaman kepada anak-anak kita, yaitu bahwa masjid itu tempatnya untuk ibadah, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh berisik, tidak boleh lari-lari gitu. Sepertinya mestinya demikian. Nah, kembali ke masalah sholat kok gemereneng. Nah, kita semuanya barangkali pernah mendengar hadis yang faedahnya adalah bahwa pahala dari sholat itu berbanding lurus dengan kekhusyuan seseorang dalam sholat. Ada orang yang sholat mendapat pahala 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/3, 1/2 atau setengah, dan seterusnya. Artinya pahala seorang ketika sholat itu berbanding lurus dengan tingkat kekhusyuan di dalam sholat. Dahulu kita sering mendengar pelatihan sholat khusyuk, bahkan dilaksanakan di hotel-hotel dengan berbayar. Nah, bagaimana sekarang? Kalau misalnya ada sebuah kitab nih, kitab bagus sekali, terjemah ini teman-teman sekalian, para sahabat sekalian, Sifatun Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana tata cara agar sholat kita khusyuk? Nah, kalau dulu ada pelatihan sholat khusyuk, viral ya di tengah masyarakat. Nah, mestinya sekarang bagaimana agar kita sholat kita berdalil? Salah satu wasilah ya kita membaca kitab para ulama. Ini sebuah kitab Sifat Sholat Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini sangat terkenal kitab ini, yang berisi tentang dalil-dalil ilmiah, petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW bagaimana di dalam tata cara sholat, agar sholat kita berdalil, agar sholat kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, para sanak famili dimanapun berada dapat mereferensi. Tapi sebenarnya sederhananya sih, bagaimana agar sholat kita khusyuk, bagaimana agar sholat kita berdalil? Ya, tidak ada jalan lain sebenarnya selain ngaji tentang tata cara sholat sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kita semuanya akan ingatkan ketika ada sabda Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana cara melihatnya? Ngaji.
kita mendengarkan penjelasan hadis-hadis tentang sholat, hadis-hadis sahih tentang sholat. Nah, itu teman-teman sekalian. Kemudian apabila pahala sholat berbanding lurus dengan kekhusyuan kita, maka itu hal yang harus diupayakan. Selain kita berupaya bagaimana kita konsentrasi dalam sholat agar kita sholat khusyuk, maka bekal yang harus pertama dan utama harus kita punyai atau kita miliki menuju sholat khusyuk, yaitu bekal ilmu tentunya. Bahkan sholat itu merupakan kegiatan yang penuh dengan kesibukan. Kegiatan yang penuh dengan kesibukan. Bahkan ada sabda Rasulullah SAW, seingat saya, pelajaran yang terpetik adalah sesungguhnya di dalam sholat penuh kesibukan. Kesibukan apa para sanak family, handetolan dimanapun berada? Ya kesibukan kita memikirkan dua hal. Memikirkan tentang gerakan sholat, bagaimana agar gerakan sholat kita sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Kesibukan yang kedua adalah kesibukan kita memikirkan bacaan sholat. Nah, ketika kita disebut di atas adalah sholat kok waton gitu ya, ini artinya seperti koloni anak-anak tadi itu. Sholat kok sambil bicara. Kalau mereka bahkan bicara dengan lisan mereka. Nah, apakah ini bisa menimpa kita semua, kaum dewasa, kaum orang tua bahkan? Bisa. Kita sholat gremeneng atau bahkan berdialog dengan diri sendiri ketika sholat. Bisakah begitu? Bisa. Kita ketika sedang berjalan menuju sholat, kita nggak ingat sesuatu, ketika sholat kita ingat, oh ternyata kunci motor yang tadi kita cari-cari, baru ingat ketika sholat, ada di saku ini, ada di atas ini. Itu hati kita sedang dialog dengan diri kita sendiri. Jadi bicara dengan diri sendiri, gemreneng. Sholat tapi kok gemreneng, ya gitu. Apakah mungkin menimpa kita? Sangat mungkin. Karena godaan setan yang lemah namun ngotot menggoda manusia, ya track recordnya memang setan menggoda manusia, sudah punya track record dari waktu yang panjang mempelajari. Seorang digoda, ada yang hobinya badminton, mungkin digoda dengan ingat besok badminton. Ada yang hobinya bal-balan, digoda dengan tidak konsentrasi mengingat bal-balan, dan seterusnya. Nah, itu kadang kita sholat berdialog dengan diri sendiri malah. Bukan sibuk memikirkan gerakan sholat dan bacaan sholat, tapi kita kadang-kadang lalai tersibukkan dengan hal-hal lain di luar sholat. Sehingga yaitu sholat kok malah berdialog dengan diri sendiri. Nah, tentunya kita tidak berharap seperti itu. Makanya penting sekali kita belajar lagi, semua kita belajar lagi tentang bagaimana agar khusyuk dalam sholat. Ya tentunya tidak ada jalan lain kecuali ngaji tentang sifat sholat Nabi, membaca kitab tentang sifat sholat Nabi, bagaimana perbedaan para ulama tentang gerakan-gerakan dalam sholat yang saling bertoleransi. Nah, ini penting sekali. Memahami bacaan-bacaan sholat dan juga makna-maknanya. Ini menuju sholat yang lebih berdalil gitu. Nah, kemudian kita juga niscaya pada ingat bahwa selain sholat, sesungguhnya dalam sholat itu penuh kesibukan, maka sholat itu adalah suatu hal yang menyenangkan hati. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, waju'ilat qurratu aini fis sholat. Jadi, dan dijadikan kesenangan hatiku ada dalam sholat. Subhanallah. Ada yang mencapai derajat seperti ini, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku sekalian. Ada yang sudah mencapai
derajat bahwa sholat itu senang. Luar biasa, Masya Allah. Apabila kita di dalam sholat hati kita senang, begitu ambil wudhu kita merasa senang. Lihat sabda Nabi SAW, sesungguhnya dan dijadikan kesenangan hatiku ada dalam sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, kata beliau SAW, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Bayangkan kalau kita istirahat maksudnya apa? Istirahat dari kesibukan pemikiran, memikirkan urusan-urusan dunia. Jadi sholat itu memang luar biasa. Jadi kita sibuk untuk memikirkan dua hal itu. Gerakan dan makna dari bacaan-bacaan yang kita baca. Dan ini nasihat untuk diri pribadi dan juga kita semuanya, khususnya saudara-saudara saya, saudara-saudari saya yang dekat maupun yang jauh. Jadi berupaya semaksimal mungkin ngaji merupakan solusi. Itu. Baca merupakan solusi. Tapi kadang kalau kita baca saja ketika ada hal yang kurang jelas, kita mau tanya siapa? Makanya endingnya adalah ngaji. Sifat sholat Nabi. Kalau dulu kita baca tuntunan sholat, nah sekarang bacanya sifat sholat Nabi. Nah itu mudah-mudahan dengan kita saling menasihati seperti ini tentang sholat, maka kita harapkan kita semuanya sholatnya lebih berdalil, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin untuk khusyuk di dalam sholat, untuk sholat kita lebih berdalil, dan kita terhindar dari apa yang namanya kita sholat kok waton, sholat kok gemernengan dewe gitu kan. Jangan sampai sholat kok malah berdialog dengan diri sendiri, jangan sampai seperti itu. Kita semuanya niscaya sering mengalami seperti itu. Ketika kita sedang sholat malah ingat sesuatu yang tadi tidak kita pikirkan. Kita perangi itu, kita bersungguh-sungguh, mudah-mudahan sholat kita makin khusyuk, sholat kita makin berdalil. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada salah perkataan mohon dimaklumi. Sekali lagi, ini bukan nasihat dari Ustadz, namun ini adalah sebuah konten sederhana saja untuk mengingatkan pribadi, keluarga terutama. Dan sekali lagi, apabila ada yang memetik manfaat dari selain orang-orang yang punya hubungan rahim dengan saya, ya syukur jika ada manfaatnya. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, memberi taufik kepada kita semuanya, agar sholat kita lebih berdalil dalam upaya mengimplementasikan sabda Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian, sholatlah kita sebagaimana Rasulullah SAW menunaikan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.